Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Sejak kecil, aku terbiasa hidup berpindah-pindah kontrakan bersama orang tuaku. Setiap kali mulai akrab dengan tetangga, atau mulai merasa nyaman di satu lingkungan, kami harus pergi lagi karena masalah sewa atau kondisi ekonomi. Dalam hati kecilku, aku menyimpan mimpi. Suatu hari nanti aku akan punya rumah sendiri. Rumah kecil saja tak apa, yang penting milik sendiri. Rumah yang tak akan membuatku merasa seperti tamu. Rumah yang akan menjadi tempatku menua dengan damai. Ketika aku bertemu suamiku, aku mengira Tuhan mulai mewujudkan mimpiku. Dia tampak stabil, punya pekerjaan tetap, dan keluarganya cukup berada. Kami menikah sederhana. Aku membawa cinta dan harapan. Dia membawa janjinya untuk hidup bersama sampai tua. Kami tinggal sementara di rumah kontrakan kecil, tapi kami sepakat akan membangun rumah sendiri. Aku yang lebih ambisius soal rumah. Aku mulai menabung dari hasil kerja sampinganku. Aku buka jasa online, ikut arisan, bahkan mengurangi banyak kesenangan pribadi hanya demi mengisi tabungan impianku. Setelah 2 tahun menikah, akhirnya kami mulai membangun rumah. Tapi tanahnya bukan milik kami. Tanah itu adalah milik orang tuanya, yang katanya boleh kami pakai. Suamiku meyakinkanku bahwa semuanya aman. Aku yang sudah sangat ingin segera punya rumah, mengalah. Aku pikir, mungkin nanti bisa dibalik nama, atau kami bisa beli sebagian tanah itu secara bertahap. Aku percaya, karena ini keluarga. Tak mungkin keluarga menyakiti, pikirku waktu itu. Pembangunan rumah kecil itu jadi proyek yang membuatku semangat setiap hari. Aku mengatur denah rumah, memilih warna cat, bahkan menanam bunga-bunga kecil di depan teras. Meski kami masih tinggal di kontrakan saat itu, aku sering datang ke lokasi rumah setiap sore. Setiap dinding yang berdiri, rasanya seperti lapisan harapan yang menguat. Setiap bata yang disusun, seolah menyusun potongan kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupku. Ketika rumah itu akhirnya jadi, aku hampir menangis bahagia. Rumah mungil, 2 kamar, 1 dapur kecil, dan ruang tamu yang hangat. Tidak mewah, tapi penuh cinta. Aku mengisi rumah itu perlahan. Satu demi satu, perabot ku beli dengan susah payah. Tidak ada yang instan. Tapi karena itu pula, setiap barang yang ada di rumah itu terasa bernyawa. Kami mulai menempati rumah itu saat anak pertama kami lahir. Aku pikir semuanya akan sempurna. Tapi ternyata, rumah indah itu berdiri di atas fondasi rapuh. Bukan pada tanah yang kami miliki, dan bukan dalam keluarga yang benar-benar menerimaku. Di balik pintu yang kututup setiap malam, ternyata perlahan muncul celah-celah kecil yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati. Dan celah itu, perlahan-lahan menjadi retakan. Namun saat itu, aku belum tahu apa-apa. Aku masih terlalu sibuk bersyukur. Aku hanya ingin menikmati mimpiku yang akhirnya terwujud. Punya rumah sendiri. Aku belum tahu bahwa suatu hari nanti, rumah itu akan roboh, bukan karena gempa, bukan karena usia bangunan, tapi karena pengkhianatan dan kebencian yang tak pernah kuduga datangnya dari orang-orang yang kusebut keluarga. Aku selalu percaya bahwa cinta adalah dasar dari segalanya. Bahwa selama ada cinta, semua bisa diperbaiki. Bahwa selama 2 orang saling mencintai, rumah tangga akan bertahan, apapun ujiannya. Aku mencintai suamiku dengan sepenuh hati. Bagiku, dia bukan hanya pasangan, tapi juga teman, sahabat, dan tempatku bersandar. Segala pengorbananku untuk rumah kami pun lahir dari cinta yang murni. Cinta itu pula yang membuatku rela menanggung lelah, menahan lapar, bahkan menyingkirkan ambisiku sendiri demi keluarga kecil kami. Setelah rumah berdiri dan kami resmi tinggal di dalamnya, aku merasa hidupku sempurna. Ada suami, anak yang lucu, dan rumah yang kudambakan sejak lama. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Suamiku berangkat kerja,
Anakku mulai belajar bicara. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang menenangkan. Aku tak butuh banyak hal untuk bahagia. Cukup melihat mereka sehat dan tertawa bersamaku. Namun di balik semua itu, aku tidak sadar bahwa cintaku berjalan sendirian. Aku terlalu sibuk mencintai hingga lupa melihat apakah aku dicintai kembali dengan cara yang sama. Suamiku mulai berubah, tapi aku menganggapnya sebagai tanda lelah. Aku pikir dia sedang banyak tekanan di tempat kerja, atau sedang butuh waktu sendiri. Aku tetap mengalah, tetap melayani, tetap memberikan segalanya. Karena sekali lagi, aku percaya cinta. Suatu hari aku mencoba menghitung berapa banyak waktu yang kami habiskan bersama. Jawabannya mengejutkan. Hampir tidak ada. Kami tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing. Makan bersama pun jarang. Bahkan tidur pun kadang dia memilih di ruang tamu karena alasan pegal, atau kerjaan belum selesai. Aku merasa ada yang salah, tapi tak berani menuduh. Karena aku tidak ingin jadi istri yang curiga buta. Aku ingin tetap percaya. Aku terus bertahan, terus mencintai. Bahkan ketika cintaku tak lagi terasa dibalas. Aku membela suamiku di depan teman dan keluarga. Aku menutupi kekurangannya. Aku tetap membangun citra bahwa kami adalah pasangan bahagia. Tapi di dalam hati, mulai muncul rasa hampa yang tak bisa kutolak. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, apakah aku sedang mencintai orang yang salah? Setelah beberapa bulan tinggal di rumah itu, aku mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata, campur tangan yang perlahan menyusup ke dalam kehidupan kami. Mertuaku, yang semula terlihat hangat dan mendukung, mulai sering datang tanpa pemberitahuan. Awalnya hanya untuk menjenguk cucu, lalu perlahan mulai ikut mengatur isi rumah. Dari warna gorden, posisi lemari, hingga menu makanan yang kusajikan. Aku mencoba memaklumi. Aku pikir, mungkin itulah bentuk perhatian seorang ibu. Tapi lama-lama, aku merasa rumah yang kubangun ini bukan lagi milikku. Aku menjadi seperti pembantu yang sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Suamiku jarang bicara soal ini, dan saat ibunya bicara, dia hanya diam. Diam yang membuatku perlahan merasa sendirian, meski tinggal bersama. Hal yang dulu kuanggap remeh kini jadi bibit pertengkaran kecil. Setiap keputusan harus mendapat persetujuan mertua. Bahkan ketika aku hendak mengganti letak meja makan, mertua bisa marah karena dianggap tidak sopan mengubah tata letak rumah milik keluarga. Padahal, aku yang membangun rumah itu dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku mulai merasa tidak dianggap. Aku masih menahan diri, masih menyimpan semua sakit itu dalam dada. Tapi luka kecil yang dibiarkan terus-menerus akan menjadi infeksi. Setiap kata yang dilontarkan mertuaku terasa seperti tusukan. Ia mulai membandingkanku dengan menantu lainnya. Ia mengeluh tentang cara aku membesarkan anakku, tentang pakaianku, bahkan tentang bentuk tubuhku yang berubah setelah melahirkan. Aku yang dulu percaya bahwa cinta bisa melembutkan hati siapa saja, mulai ragu. Karena cinta yang kuberikan seolah tak ada artinya. Di tengah harmoninya senyum keluarga, aku mulai merasa seperti orang luar. Seperti penghuni kontrak yang bisa diusir kapan saja. Padahal rumah ini adalah hasil dari semua pengorbanan yang pernah kuberikan. Waktu terus berjalan. Aku tetap mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan ibu yang lembut. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku bisa merasakannya. Suamiku tak lagi pulang dengan wajah lelah yang bahagia. Dia lebih sering menunduk, atau justru terlalu ceria. Pulang makin malam, alasan kerjaan, rapat mendadak, lembur, dan berbagai hal yang tak bisa kutanyakan tanpa dicap cerewet atau curiga. Aku mengamati tanpa menyelidik. Aku memperhatikan aroma tubuhnya, cara bicaranya, bahkan pola tidurnya. Ada malam-malam ketika dia membawa pulang parfum yang tak ku kenal. Ada sore ketika dia tergesa-gesa mengganti baju sebelum mendekati anak. Aku memendam semuanya, berharap hanya perasaanku yang terlalu peka. Hatiku ingin percaya, tapi pikiranku mulai memberontak. Ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Suamiku berubah, dan bukan karena pekerjaan. Aku mulai melihat caranya memegang ponsel, lebih waspada, lebih tertutup.
Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman, bahkan dibawa ke kamar mandi. Aku tidak ingin menjadi wanita yang mencurigai suaminya sendiri. Tapi bagaimana mungkin aku diam jika hatiku terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Aku mulai kehilangan ketenangan. Aku mulai sering terjaga di malam hari, bertanya-tanya apa yang sedang dia sembunyikan. Dan ketika pagi datang, aku kembali berpura-pura kuat, seperti tak ada apa-apa. Disinilah aku sadar, cinta tak selalu cukup untuk melawan ketidakjujuran. Aku mulai merasa seperti seorang penyusup di kehidupan suamiku sendiri. Aku tak lagi tahu siapa dia sebenarnya. Tapi yang jelas, dia bukan lagi lelaki yang dulu berjanji akan melindungiku seumur hidup. Ketika aku mulai mencoba membuka pembicaraan, hasilnya selalu sama, aku yang disalahkan. Suamiku bilang aku terlalu sensitif. Mertuaku menyebutku terlalu emosional. Aku merasa seperti sedang hidup dalam drama yang sudah ditulis skenarionya oleh orang lain. Dan dalam cerita itu, aku selalu berperan sebagai tokoh antagonis. Apapun yang kulakukan dianggap salah. Aku terlalu cerewet jika bertanya, dianggap tak perhatian jika diam. Aku terlalu sibuk di rumah jika tak berdandan, tapi dianggap tak tahu diri jika merias wajah. Aku berdiri di tengah pusaran yang membuatku perlahan kehilangan jati diri. Anakku mulai tumbuh besar. Dan aku sadar, aku tak bisa terus seperti ini. Tapi aku juga tak tahu harus berbuat apa. Setiap langkahku dibayangi oleh penilaian yang tak adil. Mertuaku bahkan mulai mengungkit bahwa rumah yang kutempati adalah bagian dari warisan keluarga mereka. Sebuah pernyataan yang menghujam tepat di hatiku. Karena rumah itu kuperjuangkan dengan darah dan air mata. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Aku menjadi tamu yang tak diundang, istri yang tak dibutuhkan, dan ibu yang tak dianggap. Aku terus bertahan karena anakku. Tapi dalam hatiku, aku mulai merancang jalan keluar. Karena aku sadar, jika aku terus berada di sana, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku tak pernah berniat menjadi detektif dalam rumah tanggaku. Tapi rasa sakit yang terus-menerus kupendam membuatku akhirnya mencari tahu. Bukan untuk membuktikan tuduhan, tapi untuk menenangkan hatiku yang terus menjerit dalam diam. Suatu malam, saat suamiku tertidur pulas, aku nekat membuka ponselnya. Jemariku gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut akan apa yang kutemukan. Dan benar saja, di sana, aku menemukan potongan-potongan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Foto-foto, pesan-pesan manis, dan jejak pertemuan dengan seorang perempuan yang tak kukenal. Semuanya terang benderang, tanpa bisa dibantah. Aku menutup ponsel itu dengan hati yang hancur, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena kesadaranku bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku tak menangis malam itu. Air mataku seperti tertahan oleh dinding marah dan kecewa yang terlalu tinggi. Aku hanya duduk diam di sudut kamar, memandangi langit-langit yang kosong. Aku mulai bertanya, sejak kapan aku kehilangan tempat di hatinya? Sejak kapan cinta kami berubah menjadi rutinitas yang hambar? Tapi lebih dari itu, aku mulai sadar bahwa diriku yang dulu, perempuan kuat yang penuh mimpi, telah lama terkubur dalam pernikahan ini. Aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga diriku sendiri. Setelah malam itu, aku tak bisa lagi berpura-pura. Setiap kali melihat wajah suamiku, rasa perih itu kembali menyeruak. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Tak ada ruang di rumah ini untuk suara hatiku. Mertuaku tetap datang seolah semua baik-baik saja, dan suamiku tetap bermain peran sebagai pria baik yang peduli pada keluarga. Aku mulai menjauh secara emosional. Tidak lagi menyapa dengan hangat, tidak lagi menyuguhkan kopi pagi, dan tidak lagi berusaha memulai percakapan. Aku berubah, tapi bukan karena benci. Aku hanya sedang melindungi diriku sendiri dari luka yang terus digoreskan tanpa henti. Hari-hari di rumah itu terasa seperti hukuman. Aku harus melihat laki-laki yang mengkhianatiku berakting sebagai ayah yang penuh kasih. Aku harus menahan diri ketika mertua menyindirku sebagai istri tak tahu diri. Dan di tengah semuanya, aku masih harus tersenyum untuk anakku, agar dia tidak merasa ada yang salah. Namun, di dalam diriku,
Amarah mulai tumbuh seperti api kecil yang perlahan membakar. Aku tahu, ini tidak bisa dibiarkan. Jika aku terus memendamnya, aku akan habis. Tapi aku juga tahu, langkah selanjutnya akan mengubah segalanya. Aku membangun rumah ini dengan cinta, tapi kini setiap sudutnya seperti menyimpan kenangan pahit. Dinding yang dulu kuidamkan saat pertama kali jadi, kini terasa dingin dan asing. Ruang tamu yang dulu menjadi tempat tawa bersama, kini hanya penuh keheningan. Bahkan kamar tidur kami tak lagi nyaman. Aku mulai berpikir tentang arti rumah. Dulu, kupikir rumah adalah tempat tinggal. Kini aku tahu, rumah adalah tempat jiwa merasa aman. Dan jika tak ada lagi rasa aman, maka rumah itu hanyalah bangunan kosong yang tidak berarti. Meski aku tinggal di dalamnya, jiwaku telah pergi jauh dari tempat itu. Aku mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Aku tidak tahu bagaimana caranya meninggalkan semua yang telah kubangun dengan tangan sendiri. Tapi aku tahu, tinggal di sini lebih menyakitkan daripada pergi tanpa arah. Aku mulai menyimpan barang-barang penting secara diam-diam, menyusun ulang tabungan kecilku, dan membayangkan hidup di tempat baru bersama anakku. Namun setiap langkah terasa berat, karena bagaimanapun, rumah ini adalah simbol perjuanganku. Dan meninggalkannya terasa seperti mengakui kekalahan. Tapi mungkin, melepaskan adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Semua yang kupendam akhirnya meledak ketika suatu hari, di hadapan keluarga besar, mertuaku secara terang-terangan menghinaku. Katanya, aku hanya numpang hidup di tanah mereka. Katanya, rumah itu tak akan pernah menjadi milikku sepenuhnya. Bahkan lebih parah lagi, ia menyinggung soal ketidaksempurnaku sebagai istri, dengan tatapan penuh kebencian yang tak pernah kuterima bahkan dari orang asing. Saat itu, semua orang diam, tak ada yang membelaku. Bahkan suamiku hanya menunduk, seolah setuju dengan setiap kata yang menusuk jantungku itu. Aku berdiri di sana, terhina dan terluka, tapi juga bangkit. Karena dari hinaan itu, aku tahu bahwa aku tak lagi punya tempat di keluarga ini. Tak ada lagi alasan untuk bertahan. Tak ada cinta yang tersisa. Hanya puing-puing harga diri yang harus kuselamatkan. Aku sadar, yang kulindungi selama ini bukan rumah, tapi ilusi. Dan ilusi itu harus dihancurkan, sebelum menghancurkanku. Setelah hari itu, aku hanya butuh waktu sebentar untuk mengambil keputusan. Aku akan pergi. Tapi bukan hanya pergi. Aku akan menghancurkan semuanya. Termasuk rumah yang berdiri di atas tanah yang tak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku tahu, mereka pikir aku tak akan berani. Mereka pikir aku akan tetap tinggal demi anak, demi status, demi rasa takut kehilangan. Tapi justru karena anakku, aku harus pergi. Aku tak ingin dia tumbuh di lingkungan yang penuh kebohongan dan penghinaan. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya pernah melawan. Pernah memilih harga diri daripada kenyamanan palsu. Aku ingin dia tahu bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan rumah yang dulu begitu kubanggakan. Kutatap jendela, pintu, dan taman kecil yang pernah kutanami bunga. Lalu kubisikkan dalam hati, terima kasih telah menjadi tempat bernaung, tapi kini waktunya aku pergi. Dan esok harinya, aku memulai langkah besar, menghancurkan rumah itu. Bukan karena aku marah, tapi karena aku ingin membangun sesuatu yang baru, di tempat lain, dengan orang yang lebih layak untuk disebut keluarga. Pagi itu datang seperti biasa, tapi hatiku tidak. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan ketakutan, tapi keteguhan. Hari ini adalah hari di mana semuanya akan berakhir, sekaligus dimulai. Aku berdiri di halaman rumah dengan pakaian sederhana dan mata yang telah kering dari air mata. Di belakangku, ada alat berat yang sudah bersiap. Di tanganku, surat izin pembongkaran dan semua dokumen resmi yang menegaskan bahwa rumah ini, secara legal, memang milikku. Orang-orang sekitar mulai berdatangan, penasaran. Ada yang hanya menonton, ada pula yang memicingkan mata, mungkin mengira aku telah gila. Tapi aku tak peduli. Aku tak perlu pengakuan dari orang lain. Aku hanya ingin satu hal, kebebasan. Rumah yang dulu kubangun dengan cinta,
Hari ini akan kurobohkan dengan tekad. Saat alat berat mulai menggerakkan lengannya, suara retakan pertama terasa seperti bunyi patahnya beban yang selama ini kupikul. Dinding demi dinding runtuh. Jendela pecah. Atap yang dulu menaungi keluargaku kini terhempas ke tanah. Debu naik ke udara, menyelimuti semua kenangan yang tak lagi ingin kuingat. Tak ada air mata hari itu. Hanya kelegaan. Karena akhirnya, aku memilih diriku sendiri. Kabar tentang perobohan rumahku menyebar cepat. Tak butuh waktu lama sampai keluargaku, keluarga suami, dan bahkan kenalan lama mulai menghubungiku. Sebagian menganggapku terlalu nekat. Sebagian lagi diam-diam memujiku. Tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi dari suamiku dan mertuaku. Mereka datang ke lokasi saat reruntuhan masih hangat. Wajah-wajah panik, marah, dan tak percaya. Tapi aku hanya berdiri di sana, diam, tanpa menjelaskan apa-apa. Aku tak perlu pembelaan. Semua telah terjadi, dan aku tidak menyesal. Mertuaku berteriak dari kejauhan. Suamiku mengernyit, mungkin bingung, mungkin malu. Tapi sekali lagi, aku tidak lagi peduli. Aku telah melewati semua rasa sakit yang mereka berikan. Kini saatnya mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang tak pernah mereka hargai. Aku tahu, bagi mereka rumah itu hanyalah simbol status. Tapi bagiku, rumah itu adalah simbol luka. Dan kini, luka itu telah kuhancurkan sendiri. Setelah semua selesai, aku memutuskan untuk menghilang sejenak. Aku pergi ke kota kecil di pinggiran, membawa anakku dan beberapa barang penting. Aku menyewa rumah sederhana, jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari masa lalu. Di tempat ini, aku mulai menata ulang hidupku. Setiap pagi aku bangun tanpa tekanan. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi kecurigaan, tak ada lagi air mata yang kutahan. Aku bisa tertawa lagi, meski pelan. Aku bisa bernapas lega, meski belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, inilah langkah awal yang selama ini kutunda. Anakku tumbuh dengan senyum yang lebih tulus. Aku menatapnya dan merasa bersyukur karena masih punya satu alasan kuat untuk bertahan. Aku mulai kembali menulis, membaca, dan belajar hal baru. Aku memulihkan mimpi yang dulu sempat kutinggalkan. Dan pelan-pelan, aku mulai mencintai diriku sendiri lagi. Di tempat baru ini, aku tidak pernah berpikir akan bertemu seseorang yang bisa mengubah cara pandangku tentang cinta. Seorang lelaki sederhana, bukan dari dunia glamor atau berkilau, tapi dari keseharian yang hangat. Kami bertemu tanpa sengaja, di saat aku bahkan belum siap membuka hati. Tapi pertemuan itu berlanjut. Tidak intens, tidak memaksa, hanya kehadiran yang nyaman. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak juga mencoba menyembuhkan. Tapi dari caranya memperlakukan orang-orang di sekitarnya, aku melihat kasih yang tulus. Hubungan kami tumbuh bukan dari romantisme mewah, tapi dari kejujuran dan ketenangan. Aku bisa menjadi diriku sendiri di depannya. Aku bisa tertawa tanpa merasa bersalah, bisa bicara tanpa takut dihakimi. Dia mengajarkanku bahwa cinta yang baik tak selalu datang dari awal yang manis, tapi dari luka yang disembuhkan dengan waktu. Setelah beberapa bulan, aku menyadari satu hal penting. Rumah sejati bukanlah bangunan, bukan pula tempat yang mewah atau megah. Rumah adalah tempat di mana kita bisa merasa diterima, dicintai, dan aman menjadi diri sendiri. Bersama anakku dan orang-orang baru di hidupku, aku merasa lebih utuh dari sebelumnya. Aku mulai membangun kehidupan yang baru, bukan dengan batu bata, tapi dengan kasih dan kejujuran. Aku tak lagi ingin mengulang kesalahan masa lalu. Aku ingin rumah yang bisa tumbuh bersamaku, bukan membelengguku. Suatu pagi, saat matahari menyinari teras kecil rumah kontrakanku, aku tersenyum. Tak ada apapun yang mewah di sana, tapi aku tahu, ini adalah awal dari segalanya. Awal dari hidup yang tidak sempurna, tapi penuh harapan. Hari-hari baru yang tenang seolah mulai menyembuhkan luka-luka lama. Tapi hidup tak pernah benar-benar melepaskan seseorang dari masa lalunya. Suatu pagi, ketika aku hendak mengantar anakku sekolah, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari rumah kontrakan kami.
Di dalamnya, duduk seseorang yang dulu pernah mengisi hatiku, suamiku. Wajahnya tak setegar dulu. Ia tampak lelah, seperti seseorang yang dihajar oleh kenyataan. Ia tak turun dari mobil, hanya menatapku dari balik kaca. Aku tak mendekat. Aku tahu, kehadirannya bukan sekadar nostalgia. Pasti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi aku tak memberi ruang. Setelah beberapa menit, mobil itu pergi, tapi benakku masih tertinggal di tempat. Sepanjang hari, pikiranku dipenuhi banyak pertanyaan. Mengapa dia datang? Apakah dia menyesal? Atau hanya ingin memastikan aku benar-benar pergi? Tapi tak satu pun dari kemungkinan itu membuatku tergoda untuk kembali. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dipatahkan dengan tatapan bersalah. Malam itu aku duduk di teras, menatap langit. Masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi bukan berarti harus dijemput kembali. Kehadirannya hanyalah bayangan dari kisah lama yang telah kututup, dan aku tidak ingin membukanya lagi. Beberapa hari setelah kedatangan itu, kabar mulai berdatangan dari jalur yang tak kuharapkan. Ternyata mantan suamiku tengah dalam masalah besar. Perusahaannya hancur karena ulah rekan bisnis yang tidak jujur. Perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya pun kabur, membawa aset penting yang membuatnya hampir bangkrut. Hidupnya kini jungkir balik, dan banyak pihak menuntut tanggung jawab. Yang lebih mengejutkan, ia mencari keberadaanku bukan hanya karena ingin meminta maaf, tapi juga berharap aku membantunya keluar dari situasi itu. Entah bagaimana caranya, tapi informasi itu membuatku terguncang. Aku tahu aku tidak lagi terikat dengannya, tapi bagian dari diriku masih terhubung melalui anak kami. Aku merasa marah dan kasihan dalam satu waktu. Marah karena dia datang hanya saat hidupnya terpuruk, dan kasihan karena dia manusia juga, dengan karma yang kini memburunya. Namun, aku tak bisa menyelamatkannya lagi. Peran itu sudah tidak ada dalam hidupku. Aku tahu, pilihan ini tidak mudah. Tapi aku harus menjaga hidup yang baru ini tetap bersih dari luka lama. Aku tak ingin anakku kembali hidup di bawah bayang-bayang kegagalan yang sama. Masa lalu tak seharusnya terus menagih janji yang sudah tak layak ditepati. Beberapa hari setelah itu, sebuah surat tiba di rumah, tanpa pengirim jelas. Namun aku tahu siapa yang menulisnya. Tulisan tangannya terlalu familiar. Mertuaku. Surat itu bukan ancaman, bukan pula permintaan maaf. Isinya campuran dari penyesalan, rasa malu, dan pengakuan bahwa mereka telah salah menilaiku. Ia menuliskan bagaimana hidup mereka juga ikut berubah sejak aku pergi. Bagaimana suasana rumah mereka tak lagi harmonis. Bahkan saudara iparku yang dulu ikut meremehkanku kini saling menjauh karena harta warisan yang tak pernah adil. Rumah besar itu sepi. Tak ada lagi yang bisa mereka hina, dan tak ada lagi yang sudi tinggal bersama mereka. Mertuaku mengaku bahwa selama ini ia melihat rumah hanya sebagai lambang gengsi. Tapi ketika rumah itu hancur, ia mulai sadar bahwa yang penting bukan dinding atau lantai, tapi orang-orang yang membuatnya hidup. Dan sayangnya, mereka telah kehilangan semua itu karena kesombongan sendiri. Aku membaca surat itu berulang kali. Ada perasaan lega, tapi juga getir. Pengakuan memang bisa menyembuhkan, tapi tidak selalu membangun kembali apa yang telah diruntuhkan. Surat itu tak membuatku ingin kembali, tapi membuatku semakin yakin bahwa keputusan yang kuambil selama ini sudah tepat. Di tengah semua kenangan yang berdatangan, ada satu hal yang tetap berjalan tenang, hubungan baruku. Lelaki yang kini hadir dalam hidupku bukan penyelamat, tapi teman seperjalanan. Kami tak pernah terburu-buru. Hubungan kami tumbuh pelan, seperti pohon kecil yang terus disiram, diberi cahaya, dan dijaga dari badai. Ia tahu semua masa laluku, bahkan luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia tak pernah mendesakku untuk melupakan, hanya mengajakku memahami. Ia tak menjanjikan masa depan yang gemerlap, tapi menghadirkan hari ini yang damai. Anakku mulai menyayanginya. Tak pernah kupaksa, tapi perlahan ia terbiasa dengan sosok laki-laki yang sabar, yang tak pernah berteriak, yang selalu hadir di momen-momen kecil hidup kami. Dan aku, untuk pertama kalinya, tidak merasa harus menjadi perempuan sempurna. Aku cukup menjadi diriku sendiri.
Kadang, cinta datang tidak di awal cerita, tapi di tengah luka. Bukan untuk menambal, tapi untuk menemani proses penyembuhan. Dan cinta seperti itulah yang kini kupilih. Setelah hampir setahun menetap di tempat ini, aku mulai berpikir tentang rumah. Bukan rumah megah seperti dulu, tapi rumah kecil yang hangat, milikku sendiri. Dengan tabungan yang kukumpulkan sedikit demi sedikit, aku mulai merancang ulang mimpi yang pernah hancur. Kali ini, rumah itu kubangun di atas tanah yang kupilih sendiri. Tanah yang kubeli dengan kerja keras, bukan pemberian siapapun. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Hanya aku, anakku, dan hidup yang ingin kujalani. Aku tidak mengejar kemewahan, aku mengejar kedamaian. Setiap bata yang disusun terasa seperti penebusan. Setiap kayu yang dipasang seperti lembaran baru dalam hidupku. Rumah itu memang kecil, tapi penuh makna. Aku menanam bunga di halaman, seperti dulu, tapi kali ini tanpa air mata. Hanya senyum dan harapan. Saat rumah itu berdiri, aku tahu satu hal, aku telah kembali. Bukan ke tempat lama, tapi ke diriku sendiri. Hujan pertama turun ketika rumah kecil itu baru selesai sepekan dibangun. Aku duduk di serambi, memandangi rintik air yang menari di atap seng yang sederhana tapi bersih. Tak ada bocor, tak ada rembes, dan yang terpenting, tak ada rasa takut di hati. Ini adalah hujan pertama yang tidak membuatku gelisah, tapi justru membuatku merasa aman. Anakku bermain di lantai, tertawa ketika angin membawa percikan air ke dalam. Suara tawa itu menyapu semua sunyi yang dulu pernah menghuni hatiku. Aku menatapnya, dan aku tahu bahwa semua keputusan, seberat apapun dulu terasa, telah membawaku ke tempat yang seharusnya. Hujan ini bukan hanya pertanda musim yang berubah, tapi juga babak baru dalam hidupku yang mulai tumbuh dengan tenang. Aku tidak lagi mengukur kebahagiaan dari seberapa besar rumahku, atau seberapa lengkap perabotannya. Aku mengukur dari damainya tidur malamku, dari senyuman anakku saat pagi datang, dan dari rasa syukur yang terus bertambah setiap harinya. Pada suatu pagi, sebuah surat datang lagi. Kali ini bukan dari masa lalu, bukan juga dari seseorang yang menyakitiku, melainkan dari seorang sahabat lama. Satu dari sedikit orang yang dulu diam-diam mendukungku ketika hidupku penuh badai. Ia mengundangku menghadiri pernikahannya. Undangan itu terasa sederhana tapi penuh arti, karena ia tahu perjuanganku, dan ia ingin aku hadir sebagai saksi bahwa hidup bisa berubah lebih baik. Aku ragu pada awalnya. Sudah lama aku tidak menghadiri acara besar. Aku takut diliputi rasa tidak nyaman, takut kembali bertemu dengan wajah-wajah masa lalu. Tapi kemudian aku sadar, ini bukan tentang mereka. Ini tentang diriku sendiri yang layak berdiri di tempat terang, bukan bersembunyi di balik bayang-bayang trauma. Aku putuskan untuk datang. Aku memilih pakaian terbaik yang aku miliki, bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menghormati diriku sendiri. Di hari itu, aku berjalan dengan kepala tegak, dan saat orang-orang menatapku dengan senyum tulus, aku tahu, aku sudah bukan lagi perempuan yang dulu. Di pesta pernikahan itu, tanpa direncanakan, aku bertemu kembali dengan beberapa orang dari masa lalu. Beberapa terkejut melihatku. Beberapa mencoba menyapa dengan canggung. Aku menyikapi semuanya dengan tenang. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya tidak memberi ruang bagi luka lama masuk kembali. Salah satu yang paling mengejutkan adalah pertemuanku dengan saudara iparku. Ia tampak jauh berbeda, lebih tenang, lebih dewasa. Kami saling menatap lama, tak ada kata, tak ada permusuhan, hanya pengakuan diam bahwa hidup telah banyak mengubah segalanya. Ia tampaknya telah melewati banyak hal juga. Dan dari tatapannya, aku bisa membaca permintaan maaf yang tak sempat diucapkan. Aku tak memerlukan kata-kata itu lagi. Aku telah memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku ingin berjalan ringan, tanpa beban. Dan hari itu, aku benar-benar merasa seperti seorang pemenang. Bukan karena mereka kalah, tapi karena aku memilih jalan yang membebaskan. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Hidupku kini seperti taman kecil yang terus tumbuh. Tak selalu cerah, kadang diserbu hama dan angin kencang.
Tapi aku belajar merawatnya dengan sabar. Aku tahu luka yang pernah kualami tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi aku sudah bisa berdamai dengannya. Setiap malam, sebelum tidur, aku menulis jurnal. Tentang rasa syukur hari ini, tentang harapan esok, dan tentang semua hal kecil yang membuatku bertahan. Kadang, aku membaca kembali tulisan-tulisan dari masa lalu dan tersenyum. Betapa aku dulu begitu rapuh, dan betapa sekarang aku begitu kuat. Anakku tumbuh menjadi pribadi yang ceria dan bijak, jauh melebihi usianya. Mungkin karena dia melihat perjuangan ibunya, atau mungkin karena cinta yang kutanam sejak ia kecil tak pernah putus. Dia adalah alasan terbesarku untuk tetap berjalan, dan kini aku tahu, aku juga menjadi alasan dia bisa tumbuh bahagia. Kini, di titik ini, aku melihat kembali semua perjalanan panjang yang telah kulewati. Dari rumah besar yang dulu tampak megah tapi menyakitkan, hingga rumah kecil yang sederhana tapi penuh cinta. Dari pernikahan yang terlihat sempurna tapi penuh kepalsuan, hingga kesendirian yang menguatkan. Dari penghinaan yang meluluh lantakan harga diriku, hingga pembuktian bahwa aku layak dihargai dan dicintai. Baku telah berubah, bukan menjadi seseorang yang lebih sempurna, tapi menjadi seseorang yang lebih mengenal dirinya sendiri. Aku tidak menyesali apapun. Semua kesakitan yang pernah datang ternyata adalah batu pijakan untukku menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Aku tidak lagi menanti permintaan maaf, tidak lagi menyimpan dendam. Aku hanya ingin melangkah ke depan dengan damai. Rumahku kini berdiri kokoh, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hatiku. Dan jika ada yang bertanya padaku, apakah aku akan mengulang semuanya? Mungkin iya. Karena tanpa semua itu, aku tak akan sampai ke sini. Ke tempat di mana aku bisa tersenyum, dengan luka yang sudah kupeluk, dan masa depan yang kini kusambut dengan lapang hati.